Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ini kameranya dihidupkan ya. Ya, mata kuliah legal translation, legal translation, dan saya udah ngirim juga tugas untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi itu Anda boleh kerjakan sendiri atau boleh kerjakan dalam grup ya, dalam grup. Itu untuk pertemuan berikutnya karena minggu depan kita libur Lebaran ya, libur Lebaran. Oke, jadi hari ini jadwalnya adalah kita mengulas mites yang kemarin gitu ya. Jadi saya akan ambil mites hasil mites dari salah satu di antara kalian gitu ya. Tentunya saya tidak sebutkan nama, jadi kita bahas bareng-bareng gitu ya. Violet tuh. Sebentar. Oke, bisa terlihat di layar Anda? Bisa, Pak. Bisa terlihat. Ya, Pak. Ya, ini adalah salah satu UTS yang dikerjakan oleh mahasiswa ya, oleh Anda sendiri ya. Jadi saya hanya mengutip saja, lalu saja saya pinjam aja. Ya. Pertama kita lihat dari jadi Anda di sini waktu UTS diminta untuk memberikan ucapan belasungkawa ya. Jadi seolah-olah Anda berdiri sebagai duta dari negara lain untuk bencana yang ada di NTT Indonesia gitu ya. Jadi sekarang kita lihat dulu di sini siapa yang mengucapkan gitu ya, mengucapkan. Ya, di sini yang mengucapkan adalah Presiden Palestina ya, Palestina. Oke. Maka saat kita menentukan bentar ya, ajan dulu sebentar ya. Dengan ajan dulu sebentar. Ya, Pak.
Oke, jadi saat menentukan tanggal ini, maka kita akan menentukan ini diawali siapa yang bicara gitu. Jadi style apa yang kita gunakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kita ke Indonesia, kira-kira di Indonesia itu kalau dia menggunakan bahasa Inggris apa gitu ya, bahasa Inggris apa. Nah, kalau misalnya karena Indonesia, kalau misalnya kita mengucapkan ke Singapura, dia pasti menggunakan Inggris ya, karena memang dia persemakmuran Inggris, Commonwealth, negara-negara Commonwealth. Termasuk juga dengan Australia itu juga persemakmuran Inggris, jajahan Inggris teman dulunya. Jadi dia juga gayanya Inggris. Gitu ya. Nah kalau Indonesia tidak ada hubungan dengan Inggris atau misalnya bukan jajahan Inggris atau tidak ada hubungan dengan Inggris, maka kalau negara yang kita kirimkan itu adalah negara yang kita nggak tahu apakah dia jajahan Inggris atau bukan, gitu, maka yang digunakan adalah bentuknya bentuk American style. Jadi bahasa Inggris yang digunakan di dunia secara umum adalah bahasa Inggris dengan American style, bukan British style ya, seperti itu. Nah, berarti yang kalau ini kita dari Palestina ya, dalam Palestina ke Indonesia, berarti dia menggunakan American style. Maka apakah penulisan tanggalnya benar seperti ini, April 5, 2021? Yang ini? Itu British, Sir, kayaknya deh, seingat saya. Ini British. Amerika. Itu benar konser. Amerika. Right. Ya. Jadi Amerika itu bisa seperti itu ya. Ini bisa kita kategorikan sebagai US gitu ya, US, atau US juga bisa simple kayak 5. Ini juga US ya. Sama seperti ejaan Indonesia saja gitu ya. 5 April, nah 5 April 2021, ini bisa juga US seperti itu ya. Sama seperti Indonesia. Kalau kita bilang British, maka dia akan lebih rumit ya. Jadi British itu bisa misalnya April 5, 2021. Atau misalnya ini UK, ini juga UK. Oke, yang ini pakai koma nggak ya? Atau nggak usah? Enggak. Ini pakai koma nggak? Tidak usah. Enggak, Sir. Iya, enggak apa-apa. Kalau ini pakai koma nggak yang ini? Enggak. Yang seperti itu kata Kayaknya koma deh yang setelah April ya, Sir. Iya, setelah April. Oke. Jadi jangan dihafal, tapi ingat saja konsepnya ya. Jadi seperti ini ya. April 5, kalau misalnya katakanlah ini angka, ketemu angka, maka dibedakan dengan adanya di koma. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini huruf ketemu angka, memang berbeda kok, nggak usah dikasih koma. Gitu ya. Ya ini juga
Ini kan angka ketemu angka. Dia sama kan ya. Maka dibedakan dengan taruh koma di sini. Gitu ya. Yang kalau misalnya ini kan huruf dengan angka, dia beda. Nggak usah pakai koma lagi. Karena memang sudah beda ya. Yang ini angka dengan angka, dia sama, bedakan dengan koma. Ini angka dengan angka, bedakan dengan koma. Gitu. Paham ya? Jadi ini yang baku. Perkara nanti ini muncul atau tidaknya komanya itu yaitu hanya typo saja, penulisan saja ya. Seperti itu. Jadi yang kita gunakan untuk konteks ini adalah US. US yang kita gunakan ya. Karena Indonesia seperti itu. Nah, ini menarik ya karena yang di sini yang menyatakan adalah dari Palestina. Kemarin juga ada yang Palestina, dari Palestina dan negara Islam gitu ya. Jadi sebelum di sini nih Your Excellency ini dia Your Excellency gitu ya. Di sini ada assalamualaikumnya dia. Gitu ya. Ini contoh bukan di teks ini di contoh yang lain ada assalamualaikumnya gitu ya. Bahkan juga di bagian akhir itu ada yang di bagian akhir di sini ya, bagian akhir di sini itu ada juga yang menyebutkan dengan God bless you. God bless you. Gitu. Ya. Jadi ada ucapan ini closing complementary ya. Sedang ini opening complementary. Tentunya kalau di sini ada assalamualaikum pasti di bawahnya ada waalaikumsalam kan ya. Pertanyaan saya adalah boleh apa enggak mencantumkan salam? Salam selain yang kayak begini ya. Jadi salam assalamualaikum atau God bless you atau salam bla 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 atau dalam agama lain salamnya boleh atau tidak? Boleh, Pak. Boleh. Alasannya apa? Alasannya tergantung dulu dia, kalau misalnya dia tahu agama pemimpinnya itu yang dia kirim surat itu, berarti boleh mungkin nggak? Oke, ya. Jadi kita mesti lihat begini ya. Betul. Jadi yang Anda bilang tadi betul. Artinya kita lihat kesetaliannya ya. Tapi kesetaliannya ini tidak murni antara kepala negara dengan kepala negara ya. Tapi jelasnya adalah kesetaliannya antara negara dan negara. Siapapun yang mengirimkan surat ini adalah orang-orang yang mewakili negara. Berarti yang setara adalah negaranya, bukan pengirimnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah gini ya, ini duta dari Palestina mengirimkan surat ke Indonesia, dia mau pakai assalamualaikum, maka dia melihat kesetalian antara Palestina dengan Indonesia, yaitu oke, sama-sama mayoritas agama Islam boleh, dan apalagi misalnya Palestina negara Islam boleh, gitu ya. Tapi kalau misalnya Palestina, meskipun dia negara Islam, ya dia tidak akan mengucapkan assalamualaikum ke Amerika, gitu ya, karena mayoritasnya non Muslim, gitu ya. Terus kalau misalnya ya seperti itu. Lagi pula juga kalau misalnya katakanlah ya misalnya ada yang gimana sih? Saya nggak tahu, saya lupa saya. Ini ya shalom gitu kan. Ada yang kayak gini, beda. Ada yang kayak gini. Ini dari non Muslim ya, dari Kristen ya. Betul nggak Kristen salam gitu ya? Saya nggak tahu nih. Bener nggak? Yang non Muslim, yang Islam Kristen nggak salamnya gini? Benar, Pak. Bener ya, bener ya. Jadi ya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya katakanlah misalnya yang negara-negara misalnya yang sama-sama mayoritasnya Kristen atau Katolik, ya dengan seperti ini tadi sama aja. Islam ke Islam pakai salam assalamualaikum boleh, ya kesetaliannya ya. Tapi kalau misalnya memang tidak melihat seperti itu, nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, pertama ya, kalau saya lebih baik tidak menggunakan ini, tidak menggunakan salam bagi saya. Walaupun saya tidak bilang tidak boleh ya,
Sama seperti di sini nih, yang April 5, ini mau pakai nama kotanya pun boleh. Ya, enggak pun boleh. Ya, artinya kalau pakai katanya juga boleh, enggak juga boleh. Nah, yang ini mau pakai salam juga boleh, enggak juga. Menurut saya boleh juga ya, boleh. Dan saya prefer enggak usah pakai salam daripada nanti bias gitu ya, bias. Nah, jadi semua itu tergantung konteksnya, konteksnya. Kalau misalnya salam assalamualaikum gitu ya, assalamualaikum. Pak Ren saja dia Kristen gitu ya, Pak Agus dia Katolik ya, dia kalau telepon saya pasti assalamualaikum. Assalamualaikum bos, ngapain? Gitu kan, assalamualaikum. Gitu. Walaupun saya nggak jawab, gitu. Walaupun saya nggak jawab. Bukan saya nggak jawab nggak sopan, tapi memang saya melarang menjawab salam. Ya. Kalau misalnya saya menjawab salam dari seorang non Muslim yang menggunakan assalamualaikum itu hukumnya haram. Gitu ya. Bukan saya antipati terhadap orangnya, bukan, tapi agama saya bilang nggak boleh. Gitu ya. Jadi, tapi ternyata ketika saya tanya untuk orang Pak Rennya sendiri, Pak Agus sendiri, boleh nggak dia mengucapkan salam dalam assalamualaikum ke orang Islam? Boleh, dia nggak ada masalah, nggak ada larangan, gitu ya. Dan itu artinya ya oke saja ya. Jadi semuanya bukan masalah agama, tapi kita lihat konteksnya saja, konteks saja seperti itu. Seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya di Pak Renatus itu bilang kalau misalnya di waktu di Pak Renatus bilang di Sulawesi itu di Ambon itu orang Islam itu sering main rebana di gereja loh, di pelataran gereja, ngopi bareng gitu ya. Dan jangan salah kalau Pak Aren bilang di Tual itu katanya kalau misalnya urusan pondasi itu orang gereja jagonya. Kalau misalnya untuk urusan atap jagonya orang Islam. Jadi kalau misalnya ada orang pembangunan gereja ya, kalau misalnya tiba-tiba jadi saja itu orang Islam marah. Ya. Bukan marahnya berantem, bukan, tapi merasa tidak dianggap saudara gitu. Lu gimana sih, kan ini jagoan gue nih gitu. Lu artinya atap tuh Islam jagonya gitu kan. Sama seperti kita membuat fondasi masjid yang bikin orang Kristen. Ya. Jadi itu artinya ada konteksnya ya, konteksnya seperti itu. Nah, kalau seperti konteks lain misalnya katakanlah kalau orang non Muslim, Kristen atau Katolik yang saya tahu dia masuk ke masjid nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang Islam masuk ke rumah ibadah yang ada berhalanya, maka itu haram. Gitu. Berhala apa nih? Berhala nih. Jangan ditanggapi secara serius ya. Artinya secara dangkal. Berhala itu kalau misalnya Kristen itu kan hanya salib saja ya. Salib saja Kristen. Kalau Katolik dia ada pahatan Yesus Kristus yang lagi disalib gitu ya. Nah, itu termasuk kategori berhala gitu. Jadi kalau misalnya saya masuk ke gereja yang tidak ada itunya, artinya hanya salib saja, itu nggak apa-apa, nggak haram gitu ya. Karena itu nggak kategori berhala. Gitu. Tapi kalau misalnya kita masuk ke yang Protestan, yang Katolik itu karena ada pahatan Yesus Kristus di tiang salibnya itu, maka itu masuk berkategori berhala. Ya itu jadi haram gitu. Nah itu nggak apa juga, nggak ada masalah dengan apapun ya. Jadi semua itu dilihat konteksnya. Jadi ini kalau misalnya kestal ini adalah agama, Palestina negara Islam jelas. Indonesia bukan negara Islam, tapi mayoritas Islam, boleh dia menggunakan assalamualaikum. Gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya apalagi kalau sama-sama negara Arab gitu ya, sama-sama negara Islam, maka dia ini pakai bahasa di sininya assalamualaikumnya pakai bahasa tulisan Arab, tidak tulisan Latin seperti ini, gitu ya. Oke, jadi saya katakan lagi di sini dari tanggal saja saya udah ada penilaian satu penilaian ya, bagaimana misalnya apakah Anda nanti ke arah Inggris atau Amerika, hanya dua itu saja klasternya, Amerika atau Inggris. Lihat dari mana? Lihat dari jajahannya gitu ya. Kalau memang dia jajahan Amerika ya berarti Amerika. Jajahan Inggris ya Inggris. Kalau misalnya dia netral, pakai Amerika. Karena bahasa Inggris internasional adalah bahasa Inggris Amerika, bukan bahasa Inggris gitu ya. Ciri khasnya apa? Kalau pokoknya ingat saja ya, kalau misalnya ciri khas bahasa Inggris atau British style itu pasti lebih rumit. Bayangkan ini dibandingkan dengan yang ini. Jelas nih yang ini lebih rumit kan ya. Itu aja cirinya. Pak Tommy, saya mau tanya nggak Pak? Kalau misalnya nih kan kita dari Indonesia mau ngirimin
surat resmi ke Inggris misalnya. Hmm. Nah, itu kita nulisnya itu pakai bahasa Inggris UK atau bahasa Inggrisnya US? Ya, kan yang menjadi tatanan adalah jadi tatanan ya adalah misalnya kalau kita ngirim ke Inggris ya baiknya kita menggunakan Inggris kan gitu ya. Kan dalam bahasa Inggris yang diutamakan adalah lawan bicara kita. Gitu ya. Kalau di Indonesia tidak. Indonesia yang diutamakan adalah diri kita dulu baru orang lain. Ya. Makanya saya bilang kan sering bilang aku dan kau, suka dan kau, aku dulu yang disebut. Bukan kau dan aku, suka dan kau, gitu kan? Dalam bahasa Inggris pasti bilangnya yang diutamakan adalah lawan bicara dulu, you and I, not I and you. Gitu ya. Jadi kalau lihat kutubnya, kalau Indonesia Inggris Amerika, ya kalau Inggris jelas Inggris gitu ya. Saat kita mengirim surat ke Inggris, oke, maka menggunakan Inggris Amerika atau Inggris. Kita tolak ukurnya adalah lawan bicara kita, yaitu orang Inggris sudah pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, bahasa Inggris tentunya kalau itu tadi yang Anda bilang tadi Inggris ya, ini kan Your Excellency. Oke ya. Kalau ini ke Inggris apa jadinya? Your Highness. Majesty. Your Highness, lalu your apa? Your Majesty. Apa lagi? Royal Highness. Oke. 1, 2, 3 gitu ya. Yang betul adalah yang ini. Yang betul. Ya. Jadi bedakan kalau excellency tentunya itu kita berhubungan dengan pejabat pemerintah ya. Pemerintah yang konstitusional. Ya. Pemerintah yang konstitusional maka kita menggunakan excellency. Ya, jadi tapi kalau misalnya pemerintah yang monarki itu kita gunakan ini Your Highness, Your Majesty atau Your Royal Highness gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda berhubungan dengan birokrat ya, excellency, Anda berhubungan dengan aristokrat atau keningratan ya, atau kerajaan atau sebagainya, Anda gunakan ini Your Highness, Your Majesty atau Your Royal Highness. Tapi untuk Royal Highness khusus untuk kerajaan Inggris. Ya, kalau Anda menggunakan yang opening complementary itu menggunakan opening complementary untuk kearistokratan atau keningratan untuk suatu kerajaan, ya misalnya katakanlah kerajaan Thailand, maka Anda boleh gunakan yang Anda boleh gunakan yang dua ini, tapi jangan gunakan yang ini. Ya, ini khusus Inggris. Ada spesifiknya. Your Royal Highness. Dan secara kewarganegaraan pun spesifik gitu ya. Satu-satunya manusia yang ada di dunia yang bisa pergi kemanapun tanpa paspor hanya Ratu Elizabeth. Ya, Jokowi pakai paspor, gitu ya. Uskup Agung pakai paspor, oke. Abdul Somad pakai paspor, hanya Ratu Elizabeth yang bebas kemanapun tanpa paspor. Ada privilege-nya ya. Itu privilege dari bahasa, karena memang bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Ya, maka untuk opening complementary-nya pun ada keistimewaan. Jadi jangan pakai yang ini untuk kerajaan lain selain kerajaan Inggris. Paham ya? Gitu. Pak Tommy, saya mau nanya lagi, Pak. Ya. Kalau misalnya kita mau ngirimnya tadi ke yang apa namanya royal family gitu kan berarti Royal Highness. Tapi kalau misalnya kita mau ngirim tetap ke UK tapi ke Perdana Menterinya itu kita pakai Your Excellency atau gimana, Pak? Ya. Jadi Inggris itu kan Inggris itu jadi kayak sama kayak Jepang gitu ya. Jepang, Thailand, Inggris pada dasarnya dia adalah
monarki konstitusional, gitu kan? Artinya ada pemimpin negaranya, ada rajanya juga, gitu kan? Iya kan? Gitu ya. Kalau misalnya Anda mengirimkannya kepada rajanya, maka yang berlaku ini lagi ya, 3 tadi, gitu ya. Tapi kalau misalnya mengirimkannya ke perdana menterinya, maka Anda kapasitasnya, ya kan? Lihat kapasitasnya, bukan orangnya. Jadi kalau misalnya katakanlah Pangeran Charles, ya, kapasitasnya kan dia sebagai katakanlah sebagai pangeran kan, putra mahkota ya. Jadi maka Anda menggunakan yang 3 ini, gitu ya. Tapi kalau misalnya katakanlah Tommy Andrian sebagai apa? Sebagai Perdana Menteri Inggris. Jadi yang dilihat adalah Perdana Menteri Inggrisnya. Maka yang muncul bukan yang Your Highness, Your Majesty, Your Royal Highness, tapi adalah tetap Excellency. Paham ya? Jadi kalau misalnya kebirokratan, ya artinya jabatan negara, jabatan pemerintah, ini pakai Excellency. Walaupun itu di suatu negara yang ada rajanya ya. Jadi nggak artinya nggak monarki mutlak, ada monarki konstitusional di mana ada perdana menteri, ada juga rajanya, gitu ya. Jadi lihat kapasitas orang itu, gitu ya. Oke, di sini oke, kita lupakan yang itu. Sekarang kembali ke Excellency, Your Excellency. Ini untuk Your Excellency ya. Nah, Your Excellency, banyak di antara Anda yang tidak mencantumkan komanya nih. Padahal koma sangat penting. Ya. Koma ini lebih penting daripada your di sini. Your di sini dihilangkan saja nggak masalah. Excellency saja boleh. Asal ada komanya di sini. Gitu ya. Jadi ini bisa atau gitu ya, excellency saja. Tapi tetap koma. Gitu ya. Ini Anda boleh pakai ini. Ini atau yang ini. Ya. Tapi kalau misalnya nggak ada komanya, salah mutlak ya. Jadi tadi saya bisa memberikan penilaian dari 1 dari tanggal, bagi Anda menulis tanggal, 2 dari opening complimentary. Gitu ya. Itu ada dua nilai. Oke, di sini kita lihat paragraf pertama. I was shocked and saddened. Saya senang karena di sini sudah menggunakan bahasa yang tidak umum ya, saddened. Berarti ini sudah ada ciri khas legal translation-nya. Ini udah shocked and saddened ya, bukan sad. Pernah saya katakan saddened itu kata sifat, ya sifat. Padahal sad kata sifat. Saddened verba. Saddened kembali sifat gitu ya. Kenapa enggak ini aja sad saja? Sad aja dari awal. Karena kalau sad terlalu sering digunakan, maka digunakan kata saddened. I was shocked and saddened to receive the news of the large striking NTT, Nusa Tenggara Timur, ya, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya tanya, Anda lebih suka membiarkan NTT saja atau Anda terjemahkan? NTT saja, Pak. NTT saja, Pak. NTT saja ya? Oke. Nah, kenapa? Apa alasannya? Karena itu nama daerah, Pak. Jadi menggunakan official translation, Pak. Official translation. Justru, ya, ya, nama daerah ya, nama daerah. Oke. Jadi memang pada dasarnya nama daerah itu tidak diterjemahkan. Oke. Menurut Anda begitu ya? Oke. Sebelum kita kembali ke situ, saya tanya lagi. Kalau Pulau Kalimantan itu diterjemahkan dengan apa? Apa bahasa Inggris Pulau Kalimantan? Borneo. Borneo Island. Borneo, ya. Kalau misalnya saya bilang Kalimantan saja, boleh nggak? Boleh. Kan nama Boleh, aslinya Pak. Kalimantan. Ya kan? Anda tadi kekeh tidak menerjemahkan Nusa Tenggara Timur karena itu nama aslinya. Gitu kan? Tapi kenapa Kalimantan Anda bilang dengan Borneo, tidak dengan Kalimantan saja? Kenapa? Nggak konsisten dong. Bagaimana?
kalau misalnya si NTT-nya ini kan Nusa Tenggara Timur. Kalau misalnya kita translatein itu pakai bahasa Inggris, berarti Eastern apa gimana, Sir? Jadi gini ya, kalau pakai bahasa itu menjadi Tenggara gitu ya. Yang ini yang biru. Tapi ini NTT-nya dibuat ini. Paham ya? Saking East Nusa Tenggara atau NTT. Gitu ya. Ini kalau Anda sebentar. Kalau Anda menerjemahkan ini. Nah, tadi ya Kalimantan Anda bilang dengan Borneo. Ya, Bang, Borneo. Berarti Anda menerjemahkan. Sedangkan Nusa Tenggara Timur Anda bilang udah begitu aja, Pak. Karena namanya itu. Nah, jadi yang digunakan yang mana? Yang digunakan adalah format-format official translation, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah bicara terminologi, ya bahwa Kalimantan itu adalah diterjemahkan menjadi Borneo, kata Borneo itu sudah tercantum atau tercatat di Mahkamah Internasional. Istilah Borneo itu menjadi istilah yang tercatat di Mahkamah Internasional dan berlaku internasional, gitu ya. Nah sekarang kan, jadi kalau misalnya untuk Nusa Tenggara pun yang tercantum Nusa Tenggara Timur yang tercantum di Mahkamah Internasional adalah East Nusa Tenggara. Betul, nama aslinya jangan diotak-atik. Ya nama aslinya itu adalah Nusa Tenggara, ya kan? East ini menunjukkan letaknya. Nusa Tenggara yang ada di timur atau Nusa Tenggara yang ada di barat. Seperti itu. Sama halnya ketika menggunakan nama New Zealand. New Zealand terjemahannya apa? Selandia Baru. Selandia Baru ya. Kenapa kok New Zealand enggak New Zealand saja? Gitu ya. Yang nama aslinya adalah Zealand. New-nya itu adalah menunjukkan sama seperti posisi Nusa Tenggara yang mana? Timur atau barat? Zealand itu Zealand yang mana? Zealand yang lama atau Zealand yang baru? Gitu ya. Karena banyak sekali ya di New Zealand dan di Australia itu kota-kota yang sama namanya dengan yang di Inggris. South Wales ada di Inggris, gitu ya. Makanya di Australia dibilang New South Wales, gitu ya. South Wales yang baru, gitu. Jadi inilah yang saya bilang dengan legal translation, di mana ada bentuk frozen, bentuk standar yang sudah ya udah itu aja, jangan utak-atik. Jadi kalau misalnya tercantumnya adalah East Nusa Tenggara, gunakan itu. Kalau NTT-nya muncul, maka dia menjadi bahasa asing, NTT-nya dicetak miring seperti ini. Paham ya? Atau dua-duanya, di sini tulisnya NTT, lalu East Nusa Tenggaranya yang di dalam kurung, boleh. Gitu kok. Jadi seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, memang ada upaya sekarang tuh yang seperti saya bilang ya, bahasa itu mendekat ke bahasa asalnya, ya. Ketika orang sudah bilang dengan Borneo, sekarang ada upaya orang barat sendiri atau orang kita untuk tetap menggunakan kata Kalimantan. Bukan Borneo tapi Kalimantan. Walaupun itu nampak susah, Kalimantan, ujung pandang gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya sama seperti kembali ke bahasa awalnya. Seperti dulu kita mengatakan orang Muslim itu dalam bahasa Inggris dibilang dengan Muslims, kan? Tapi sekarang tidak, karena itu bahasa itu sudah menjadi bahasa Arab, maka mendekatlah ke bahasa asalnya. Orang Muslim dalam bahasa Inggris tidak dikatakan lagi sebagai Muslim, tapi Muslim. Itu mendekat ke bahasa itunya ya. Ya, kalau misalnya tadi perihal Kalimantan, Borneo, gitu ya, yang tercatat di Mahkamah Internasional adalah Borneo. Ya, kalau misalnya secara linguistik yang benar adalah Kalimantan. Menang yang mana? Menang yang Borneo, karena Borneo sudah menjadi bahasa hukum untuk nama daerah tersebut.
dan tercatat resmi di Mahkamah Internasional. Paham maksud saya? Ya, jadi cara nulisnya ini seperti ini. Dan celakanya, saking benernya tuh orang ada mahasiswa menerjemahkan isnya timurnya diterjemahkan, tenggaranya pun diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, jadi hancur ya. Karena memang Nusa Tenggara itu adalah bukan tenggara ibaratnya seperti timur yang menunjukkan arah angin ya. Jadi diterjemahkan timur diterjemahkan, tenggara diterjemahkan, ya hancur. Gitu ya. Jadi hanya timur diterjemahkan. Gitu ya. I was shocked and saddened to receive the news of the large striking East Nusa Tenggara, which has devastated. Nah ini bagus ya daripada devastated, meluluhlantakkan nih, daripada menghancurkan, destroy mulu. Ya, kurang resmi, destroy mulu. Striking boleh, hitting nggak boleh. Ya. Citizen settlement in the countryside located in the southeast part. Oh dari mana? Kalau dibilang southeast part itu southeast part yang mana? Gitu ya. Part yang mana? Of the state, apakah kita punya state? Setahu saya NTT itu adalah provinsi kan? Lain kalau misalnya Amerika, of the state berarti negara bagian. Kalau misalnya dia Indonesia itu tidak menyebutnya dengan state. Mungkin di Amerika disebut dengan state ya, dengan negara bagian. Tapi di Indonesia itu kita menyebutnya dengan provinsi. Maka ini harus dibuat provinsi, bukan state. Ya, ini provinsi. Nah, kalau misalnya dia ada di southeast part, ya kan, berarti Nusa Tenggara Timur itu ada di sebelah southeast-nya tenggaranya mana? Tenggaranya daerah apa? Gitu ya. Ya, ini southeast dari mana? Tenggara nih, tenggaranya dari southeast part of the state. Berarti kan kalau misalnya dibilang southeast part of the state, berarti bagian tenggara dari provinsi Nusa Tenggara kan, yang hancur. Iya. Gitu kan? Nah itu yang saya nggak tahu. Itu yang jelas itu melanda Nusa Tenggara, cuman kan di sini tidak disebutkan bagian mana dari Nusa Tenggara yang, saya katakan lagi nih, Jakarta dilanda banjir bandang. Jakarta bagian mana? Kalau misalnya dia bilang Jakarta Timur, Barat, gitu ya, seperti itu. Jadi ini saya tidak tahu ini bagaimana. Gitu. Tapi juga jangan dibilang state, bilangnya province. Ya. On behalf of nah, ini ya. On behalf of the Palestinian government and the people. Sekarang mana yang lebih formal? Anda bilang Indonesian President atau President of Indonesia? President of Presiden Indonesia. of Indonesia. Berarti ini juga gunakan yang menggunakan of ya. Ini. Jadi menjadi on behalf of the government and the people of Palestine gitu ya. Jadi government. Ya. On behalf of on the government and the people of Palestine. I would like to express, ya boleh express, boleh misalnya mungkin convey, juga boleh convey. Convey, ya. My deepest condolences. Nah ini juga bagus ya. Harus ini deep-nya itu harus dalam bentuk superlatif untuk menunjukkan betapa pedulinya Anda, gitu ya. Dan condolences itu adalah countable ya. Tapi dia hampir tidak pernah ditulis dalam bentuk singular.
selalu ditulis dalam bentuk plural. Iya. To show how much you care. From the bottom of my heart to the catastrophe which caused it. Now which catastrophe which has caused. Ya. Kenapa has caused? Has caused karena masih ada efeknya hingga sekarang. Pakai perfect dia, ada efeknya hingga sekarang. Hundreds of people. Nah ini ya, kalau Anda bilang hundreds saja, ratus kan? Kalau hundreds, ratusan. Kalau misalnya puluhan bagaimana? Puluhan orang bagaimana? Ribuan? Dozens Many. of people. Iya. Ini kan ya. Hundreds, ya kan? Lalu thousands, gitu ya. 100,000, ratusan, ribuan. Kalau puluhan berapa? Dozens. Hmm? Of people. Dozen itu lusinan. Kan satu lusin 12. Berarti kan kalau dozens berarti kan lebih dari satu lusin. Berarti puluhan. Gini. Yang saya Anda ragu kan untuk bilang tens? Ragu kan? Bukan berarti nggak ada. Gitu ya. Anda nggak ragu bilang thousands, nggak ragu. Hundreds nggak ragu, tapi Anda mungkin belum pernah menggunakan kata puluhan, sehingga Anda ragu bilang tens. Ya. Tens of thousand, gitu kan. Puluhan ribu, ya itu Anda ragu, karena belum pernah gunakan. Sama seperti Anda bilang, bisa katakanlah, yesterday. Pernah gunakan? Kata yesterday pernah gunakan? Pernah. Oke. Apa Anda pernah gunakan yestermonth? Anda pernah gunakan yesteryear? Pernah? Nggak pernah sama sekali, Pak. Tapi jangan pernah bilang itu nggak ada. Paham ya? Ya kalau bilang, Pak, kapan Pak, kapan Bapak misalnya Bapak ke Bandung? Nah, yestermonth. Apaan yestermonth? Gitu ya. Jadi harus tahu jelasnya. Seperti misalnya katakanlah tomorrow. Tomorrow itu tomorrow. To berarti ke kan. Tomorrow itu morning. Tomorrow artinya sampai besok pagi. Kenapa sampai besok pagi? Karena hari itu dimulai dari paginya itu dihitungnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya instead of saying good morning guys, saya bisa bilang good morrow. Sama dengan good morning. Jadi kalau di Inggris nanti ada kelas Anda bilang good morrow, gitu kan? Good morrow. Apaan tuh good morrow? Artinya good morning. Karena kita bilang tomorrow hingga besok pagi. Gitu ya. Jadi bukan berarti bahasa Inggris yang tidak kita pernah dengar itu nggak ada. Ya, karena saking jarangnya kita sehingga ragu mengatakan itu. Anda nggak ragu bilang sebentar. Oke, sehingga Anda tidak ragu karena kalau sudah sering menggunakan, Anda nggak ragu. Tapi kecenderungannya gitu, kalau nggak pergunakan, jangan-jangan nggak ada. Takut gitu ya. Padahal ya nggak apa-apa. Gitu ya. Yes, kembali ke tadi. Nah, tadi ya. Ini angkat saja. Cause 100 people to lose their life and tadi ya thousands of people to vanish. Ini kalau to itu pasti ketemu infinitif, nggak mungkin ketemu akhiran s gini ya. Jadi vanish saja, nggak vanish. And thousands of people to suffer, ya vanish.
May, Kalau mau diganti sama that boleh nggak, Sir? kenapa? Itu kan dozens of people to vanishes. Kalau misalnya dozens of people that vanishes gimana? That vanishes. Nanti jadi objek dong, jadi verba. Ya. Jadi kan hundreds of people to lose their life. Jadi ini dihilangkan. Ini kan hundreds of people ini to lose their life, lalu and then wait. Hundreds of people to lose their lives. Ini kan ya. Ini warna merah, lalu dozen of people to vanish. Jadi ratusan orang meninggal. Lalu dozen of people ini juga katakanlah oke Anda anggap ini sebagai puluhan orang hilang gitu ya. Itu juga puluhan orang hilang and thousand of people to suffer. Tadi maksudnya Casey itu bilang apa? Apa yang diganti? Yang to-nya itu boleh diganti that gak, Sir? That gimana? That itu diganti menjadi ini? Bukan to-nya nggak ada. Jadi kayak pakai that doang. That and vanish. Gimana, Vanish. Sir? Gitu. Iya. Kita lihat parallel construction-nya. Ya. Sebetulnya ya preposisi itu melekat secara spesifik pada masing-masing verba. Ya. Kalau jealous preposisinya apa? Saya jealous sama Casey. Jadi I'm jealous apa? Bla 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 Casey. Saya jealous ke Casey. Jadi I'm jealous bla 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 Casey. Jealous. Ya. Ya, oke. Berarti kan itu kan ada spesifiknya ya. Spesifiknya ada spesifik ya. I met with dengan I will met with ya. Sorry. Talk with kan beda artinya. I'll talk to Mr. Agustinus. I talk with Bu Fridolini. Itu kan berbeda. Talk with dengan talk to. Kalau saya bilang I talk to, saya mau ngomong ke Pak Agustinus, tapi Pak Agustinus belum tentu tahu saya mau ngomong sama dia. Ya. Jadi kalau misalnya I talk with Bu Frido, that's appointment based. Gitu ya. Nah, ini kata to ini melekat pada kata to ini adalah melekat pada ya. Sorry. Ya deh. To ini melekat pada cause gitu ya. Which cause hundred of people to lose their life. Cause lots of people to vanish. Cause thousands of people to suffer. To-nya melekat pada itu. Ya. Jadi ini bagian dari cause. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah tadi Anda bilang ininya ini diganti vanish, maka dia nggak jadi paralel. Ya, nggak jadi paralel dia. Ya, ini kan ada yang warna merah, warna hijau, dan warna biru. Ya, biru dengan verba yang sama yaitu has cause. Ini verba yang sama nih. Ya, verba yang sama. Jadi of-nya ini nggak bisa digantikan dengan that, harus pakai to. Karena dia parallel construction. Oke, guys? Ya. Oke, Sir. Thank you. Ya.
Ya seperti biasa, saya tuh nggak bisa grammar, nggak bisa. Ya. Saya hanya paham menggunakannya gimana, gitu ya. Karena saya bukan dosen grammar. Yes, berikutnya, may one and supreme God bless to those who have passed away and give strength to those who are still alive to bear the impact of the catastrophe. One and supreme God, ini udah bagus ya artinya. One-nya pakai capital, ini juga supreme-nya pakai capital, God-nya pakai capital. D-nya nggak pakai capital nggak apa-apa. Ya. May one and supreme God, Tuhan Yang Maha Esa, bless. Bless-nya jangan blesses ya, blesses ya. Karena ini dia bless ini hadir setelah may, setelah model. Makanya kita bilang God bless you gitu ya. Artinya adalah kalau lengkapnya adalah may God bless you. Kalau misalnya ini dianggap sebagai kalimat, maka bunyinya bukan God bless tapi God blesses gitu ya. God blesses. Tapi ini adalah kalimatnya diawali dengan may, jadi may God bless. Those, mereka, who have passed away and give strength to those who are still alive to bear the impact of the catastrophe. Catastrophe berarti udah mengambil, catastrophe itu udah bencana alam, bencana yang banyak merenggut nyawa, gitu ya. Lalu, please accept, excellency. Nah, ini ada yang tidak menggunakan please, itu nggak boleh. Harus please accept. Kalau accept saja itu kurang sopan ya. Jadi, terimalah, terima. Kalau accept, terima. Tapi kalau please accept, terimalah atau mohon terima. Itu beda. Itu ya. Oke, ininya Mahmud Abbas, President of the Republic of Palestine. Oke, Presiden. Lengkapnya sih ini pakai the ya, tapi the-nya ini dihilangkan saja, nggak usah dipakai. The-nya nggak usah dipakai. Untuk mempersingkat. Jadi benar yang tadi ya. President of the Republic of Palestine. Nah, di sini His Excellency, His Excellency, His Excellency, His Excellency ya. Kalau tadi di atas kita hanya menggunakan Your Excellency ya, di mana your-nya ini genderless ya. Genderless ya. Boleh. Di sini belum tajam, masih umum saja Your Excellency atau Excellency saja boleh. Tapi kalau sudah di bawah ya. Di bawah itu karena di bawah ini diikuti oleh nama aslinya, maka gendernya harus muncul. His Excellency atau ini juga disingkat dengan HE gitu ya. Presiden. Oh, ini di bawah sini. Joko Widodo di sini ya. Ini. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia. Sini mungkin ya Jakarta misalnya. Jakarta, Indonesia. Gitu. Ya. Jadi ini His Excellency atau disingkat dengan HE ya. Ini harus sudah his, nggak boleh Your Excellency lagi karena sudah diikuti oleh nama diri, proper name. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan. Saya mau nanya Pak Farah Mubarak di bagian atas tadi Pak, ya. Di citizen settlement Pak. Yang mana? Sini. Di bagian citizen settlement. Itu memang sudah paling jarang dipakai atau bagaimana Pak citizen settlement itu Pak? Soalnya saya pakai dwelling gitu Pak. Nggak apa-apa. Ya ini kan kalau misalnya katakanlah ini kan juga kalau misalnya memang ini artinya tidak memang jarang digunakan ya, jarang digunakan pakai. Yang tadi Anda juga jarang digunakan pakai, boleh. Gitu ya. Mau hindari aja mana-mana yang terlalu sering digunakan itu dihilangkan saja ya. Seperti itu. Nah, tapi ada kata-kata yang memang mau jarang kek, mau enggak kek memang itu gitu ya. Seperti ini nih. Shock, mau diapain lagi? Ya kan? Mau jarang kek, mau sering kek, shock nggak tergantikan loh kata itu. Ya. Kalau sad tadi tergantikan kan dengan sadden. Ini shock memang itu. Jadi kalau ini ya
tadi yang settlement itu terserah saja, Anda mau pakai dwelling, ya monggo saja, gitu ya, silakan saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, citizen settlement ya, ya artinya pemukiman warga in the countryside, berarti ini di pedesaan ya, countryside itu desa, located in the southeast part, located in the southeastern part of the province ya. Berarti ini katakanlah ya, pemukiman warganya itu ada di bagian tenggara provinsi itu. Ya. Bukan berarti ada Nusa Tenggara, nggak ada. Gitu ya. Kita bisa bilang, kalau misalnya kita bisa bilang Jakarta bagian tenggara, bisa kan? Ya, tapi nggak ada Jakarta Tenggara, nggak ada. Ada Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan sebagainya, tapi tidak ada Jakarta Tenggara. Tapi dia tinggal di Tenggara Jakarta, ya boleh. Tapi itu bukan proper name, gitu ya. Jadi ini bukan proper name of the province. Oke, ada lagi silakan. Jadi itu saya ngambil dari masing-masing dari satu contoh yang Anda itu saja, Anda kerjakan kerjaan Anda itu. Oke. Jadi itu tadi ya tanggalnya, perusahaan tanggal itu bagaimana? Lihat dari negara kita kirimkan menggunakan afiliasi bahasa Inggris yang seperti apa, gitu ya. Lalu untuk opening complementary itu, ya pertimbangannya adalah ini kita mengarah ke birokrat atau aristokrat, gitu ya. Atau mungkin bisa keduanya, tadi ada aristokratnya, ada birokratnya. Ketika kita berhubungan dengan pemerintah yang tidak murni konstitusional atau tidak murni monarki, dua-duanya monarki konstitusional. Jadi di mana ada raja, ada perdana menteri, mungkin ada raja, ada presiden juga, kan gitu ya. Ada presiden Thailand, tapi ada raja Thailand, seperti itu. Itu monarki konstitusional. Lalu kalau seperti itu ngirimnya kemana? Ngirimnya berdasarkan kapasitasnya. Ya kalau misalnya kita ngirim ke Inggris, Inggris ada kerajaan, gitu. Dikirimkan ke siapanya? Kalau ke Pangeran Charles pasti pakai Your Royal Highness, gitu ya, Royal Highness, karena Pangeran Charles kita lihat dari sisi kearistokratannya, gitu ya. Tapi ketika kita mengirimkannya ke misalnya perdana menterinya, katakanlah Tommy Andrian perdana menterinya, maka lihatnya adalah sebagai perdana menterinya. Yang digunakan lagi bukan ya tadi yang Royal Highness, bukan, digunakan adalah Excellency juga. Gitu. Jadi lihat konteksnya, lihat kapasitasnya seperti apa. Oke, terus nah kalau di bagian berikutnya ketika Anda merujuk itu adalah personal name-nya Anda sendiri ya, Anda sendiri, utamakan dulu orang dulu ya. Kalau Indonesia kita menggunakan aku dan kau, diri sendiri dulu yang diutamakan. Kalau di Inggris tidak. Mereka bilang you and I, you dulu, enggak I dulu gitu ya. Enggak ada I and you gitu ya. Ketika bilang you and I atau I and you, secara struktur, grammar, dua-duanya betul. Terus secara semantik, sosiolinguistik, yang benar adalah you and I, pasti, gitu ya. Jadi lihat konteksnya lagi. Nah, tadi salamnya bagaimana dulu? Mungkin Anda salam, lihat kesetaliannya. Kalau dari negara Islam ke negara Islam, ditambahin assalamualaikum boleh saja, gitu ya. Tapi kalau misalnya katakanlah tidak negara Islam, kalau sama-sama negara Kristen non Muslim pakai salam boleh saja, tapi sebenarnya ya udah nggak usah juga lah, daripada nanti jadi polemik kan, gitu saja. Lihat kesetaliannya, ya. Ya, pertanyaan silakan. Ya. Saya mau nanya. Ya, Kristi silakan. Kalau misalnya kita dari Indonesia atau dari negara mana aja gitu mau ngirim ke Australia gimana bahasa Inggrisnya? Ya. Kalau misalnya kita apa Aus? Ya. Kalau misalnya ada jati diri bangsa ya. Jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu kalau misalnya memang tadi saya bilang bahasa Inggris yang digunakan di dunia internasional adalah bahasa Inggris Amerika. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau ngirim pakai bahasa Amerika saja ya fine gitu. Saya mengerti saja. Mengerti aja, silakan aja gitu ya. Dan Anda mau ngirim lamaran nih ke
Australia, pakai apa? Kan ada jati diri bangsa kan? Anda sebagai pelamar gitu ya. Jadi jangan sampai terjebak begini. Jangan sampai terjebak begini ya. Bukan terjebak, saya pernah begitu gitu ya. Ketika saya saking ingin menghargai negara lain, saya ngirim lamaran ke Australia, pas Australia pakai bahasa Inggrisnya Australia gitu kan. Disangkanya saya sangat menguasai bahasa Inggris Australia, padahal saya tidak. Saya hanya menguasai bahasa Inggris yang Amerikanya lah gitu ya. Kalau yang udah jemut-jemut yang sandai, mandai itu saya nggak ngerti. Artinya nggak terbiasa gitu ya. Iya. Howdy mate, apaan howdy mate gitu kan. Howdy mate, maksudnya how are you guys gitu kan. Howdy mate, how do you do mate, mate itu sama dengan guys, how do you do mate, how are you guys gitu kan. Ini howdy mate, apaan howdy mate, cake steak steak, kite. Nah itu, kata-kata misalnya one mio, 2 mio. Nah itu Australia tuh 1 million, 2 million, 1 mio, 2 mio. Aduh, ya. Jadi udah kalau misalnya Anda melamar pakai bahasa Inggris that you are aware of, yang Anda paham saja. Jangan macam-macam. Nanti disangkanya Anda memang paham bahasa itu, kojor lah ya begitu. Jadi kalau misalnya katakanlah saya sebagai interviewer Anda ngelamarnya pakai bahasa Inggris Amerika, maka Anda saya jawabannya pakai bahasa Amerika, gitu ya. Anda ngelamar pakai bahasa Inggris Australia, saya jawabannya pakai Inggris Australia. Nggak tahu Anda cuma pengen untuk nyenengin yang dilamar saja pakai bahasa Inggris Australia, sementara Anda nggak menguasai. Ketika di interview pakai bahasa Inggris Australia, ya kojor lah, gitu ya. Ingat loh, interview itu yang dimainkan adalah psikologinya. Mereka tidak selalu bicara, tidak bisa selalu bicara tentang sesuatu yang kerjaan saja, bisa aja bicara masalah keluarga ya, jadi bisa ngalor ngidul gitu ya. Saya pernah ngelamar suatu PT gitu ya, nggak apa-apa gini. Oh ya, kamu kuliah di sini, gini. Sampah nih, dibanting aja, lempar aja, dibanting, lempar, buang, udah keluar. Gitu ya. Kalau saya marah pada saat itu, marah, mungkin akan jadi masalah ya. Udah saya diem aja. Terus saya pulang tuh, udah pulang, 2 hari kemudian panggil, Pak Tommy dipanggil. Ternyata saya diterima. Gajinya berapa waktu itu? Nggak banyak, gajinya 8 juta, negotiable, gitu ya. Nah itu cuman dibanting doang, nggak tanya apa-apa. Dibilang, oh kamu ini harus dari sini, urusan UI, kamu kira UI bagus ya, gitu kan. Sampah nih bagi saya, dibuang. Udah, saya suruh pulang, saya pulang. Kalau saya gebrak-gebrak, ya, tapi nggak saya ngikutin emosi, jadi masalah. Ternyata 2 hari dipanggil, Pak Tommy, terima kerjaan, kasih gajinya 8 juta, negotiable. Gitu. Kalau Pak Tommy mau part-time, mau full-time, I'll make it double. Ya, bisa 16 juta sampai dengan 18 juta. Dia bilang, no, I'm a lecturer, saya nggak bisa full-timer ya, jadi part-timer saja. Itu yang saya terima. Gitu. Jadi banyak, kalau Anda, saya juga pernah ngelamar, itu dari sekian puluh kandidat, ya, cuma ada 3 kandidat yang diterima. Artinya saya. Dan 3 ini harus cuma diterima 1 doang. Gitu ya. Dan diterima saya. Kenapa? Karena sepatu saya paling mengkilat. Gila nggak? Sepatu saya mengkilat. Saya bilang gini, saya tahu benar Pak, hari ini hujan. Gitu ya, hujan. Bapak itu naik motor kan Pak? Iya. Motornya itu Kawasaki Ninja warna hijau. Iya Pak. Iya. Tangkinya warna hijau, belakangnya warna ungu. Iya benar Bu, gitu kan, Ibu, gitu kan. Bapak itu parkir tetap tepat di samping kantin saya makan. Ketika itu saya lihat Bapak merhatikan karena Bapak sibuk dengan jas hujan seperti itu. Sepatunya sepatu yang itu, tapi kenapa ketika masuk kantor saya sepatunya nggak ada bekas jeans sedikit pun, nggak ada nodanya, sangat mengkilat, lebih mengkilat dari 2 kandidat yang lain. Maka Bapak yang saya terima. Kok bisa begitu Bu? Gitu kan.
orang yang memperhatikan detail adalah truly professional. Ya sudah, penilaian dia, bukan saya. Jadi many things to consider ya ketika Anda membuat aplikasi, lamar, hati-hati gitu ya. Hati-hati. Jadi lamaran itu harus perfect, harus mulus, jangan lecek-lecek, itu diperhatikan ya. Oke. Yes, saya rasa terima kasih sudah bergabung di kelas legal translation ya. Jadi ini kelas terakhir sebelum berikutnya berarti setelah Lebaran ya. Jadi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Oke. Pertanyaan lagi. Bahasa Inggrisnya mohon maaf lahir dan batin apa ya? Bagaimana Anda mengatakan mohon maaf lahir dan batin? Apa hanya bilang please forgive me? Gitu ya. Enggak, sir. Gimana bilangnya? Ya. Ketika saya mengatakan please, saya menulis di WA gitu ya. Assalamualaikum gitu kan, please forgive me the body and the mind gitu ya. Saya diketawain sama seorang dosen grammar gitu ya. Kok pertama pakai please forgive me the body and the mind gitu ya. Kan pakai forgive me aja cukup. Gitu ya. Ya itu kan konsep orang awam kan ya. Bukan konsep seorang penerjemah. Gitu ya. Kalau dalam penerjemah kita boleh coinage, boleh coining, menciptakan kata-kata baru gitu ya. You can say please forgive me the body and the mind, atau misalnya please body and soul, boleh saja. Kok body and soul sih Pak? Orang boleh emang kenapa? Jadi jangan terjebak ini nggak pernah dipakai, kok dimunculkan, ditertawakan gitu ya. Ini kan karena ini kan nggak muncul please forgive me the body and the mind, please forgive me body and soul, nggak muncul karena Lebaran kan nggak di Amerika, di negara Islam, dan negara Islam tidak berbahasa Inggris kan, gitu ya. Jadi jangan takut menggunakan bahasa. Hundreds, thousands, ratusan, ribuan. Ketika bilang puluhan Anda bingung. Anda ragu untuk bilang tens. Hundreds Anda bilang hundreds, thousands Anda bilang thousands. Ketika bilang tens Anda ragu. Emang ada, ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam.